warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Sabita Kansa dengan NIM 12210720244. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau yang biasa kita kenal dengan UNSISKA Riau. Nah, saya berasal dari program studi pendidikan kimia dan saya masih semester 3. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari kimia anorganik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Kurniawati, SSI, MSI. Nah, judul materi yang akan saya bawakan pada saat ini adalah helium. Helium merupakan unsur kimia memiliki lambang He dengan nomor atom 2 dan nomor massa 4, memiliki konfigurasi elektron 1s2, memiliki proton 2, neutron 2, dan elektron 2. Fasa dari helium adalah gas dan merupakan dari gas mulia. Titik didih dari helium adalah minus 289,2 derajat Celcius dan titik bukunya minus 272,2 derajat Celcius. Nah, sekarang mari kita masuk ke sifat dari helium. Sifat helium yang pertama, helium ini tidak berwarna. Dan sifat yang kedua, helium ini tidak berasa. Yang ketiga, helium ini tidak berbau. Yang keempat, helium ini tidak beracun. Helium termasuk dalam gas monoatomik, yakni gas yang atomnya tidak berikatan satu sama lain. Nah, helium ini merupakan unsur pertama dalam golongan 8A atau gas mulia dalam tabel sistem periodik unsur. Dalam tabel sistem periodik unsur, titik didih dan titik lebur dari helium termasuk yang terendah di antara semua unsur. Jadi, helium ini juga merupakan kedua terbanyak dan kedua teringan di dalam alam semesta ini. Sekarang kita masuk ke sejarah penemuan dari helium. Helium ditemukan pada tahun 1800-an menggunakan alat instrumen baru yakni spektroskop yang memungkinkan para astronom untuk mengintip keluar angkasa dengan cara yang belum pernah mereka lakukan. Spektroskop ini menggunakan prisma untuk mematahkan cahaya dari suatu benda yang masuk ke dalam spektrum panjang gelombang cahayanya yang unik dengan membandingkan pecahan panjang gelombang cahaya dari suatu benda terhadap spektrum tersebut. Komposisi unsurnya dapat ditentukan pada tahun 1868 oleh astronom Prancis yang bernama Pierre-Jules César Janson menggunakan prisma untuk mengukur spektrum selama gerhana matahari total di Gourda, India. Dalam prosesnya, ia mengamati garis spektral baru pada 587,49 nanometer yang berasal dari kromosfer matahari. Pada saat yang sama, astronom Inggris Joseph Norman Lockheed mencatat garis spektral yang sama dengan mengamati matahari melalui kabut asap London dan mengetahui bahwa garis tersebut tidak mungkin dibuat oleh unsur apapun yang diketahui. Dia menyadari bahwa dia pasti telah menemukan sesuatu yang baru dan dia memutuskan untuk menamai unsur yang ditemukan dengan nama helium yang diambil dari nama dewa matahari Yunani yakni Helios. Baik Janson maupun Lockheed mengirimkan kabar tentang temuannya ke Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis bersama dengan cara baru mereka dalam mengamati matahari tanpa gerhana. Namun, mengingat bahwa temuan kedua pria tersebut saling mengkonfirmasi dan tanggal pengamatan yang sama, maka sulit untuk memberikan penemuan kepada salah satu dari mereka. Sehingga ada astronom yang bernama Hervé Faye menyarankan kompromi agar keduanya diberi penghargaan sebagai gantinya. Namun meskipun unsur tersebut sejauh ini telah ditemukan di matahari, unsur tersebut belum ditemukan di bumi. Hal ini berubah pada tahun 1882 ketika Luigi Palmera dari Italia menemukan spektrum garis yang sama dalam gas yang dipancarkan dari gunung Vesuvius. 7 tahun kemudian, orang Amerika bernama William Hilbrand juga mendeteksi spektrum garis dan juga menemukan adanya gas yang dikeluarkan oleh mineral uraninit saat dilarutkan dalam asam. Pada tahun 1892, ketika ahli kimia Swedia Petodon dan Niels mengulangi eksperimen yang sama dengan Hilbrand, mereka memastikan apakah ada
garis spektral untuk memastikan adanya helium, dan mereka juga dapat mengukur berat dari atom helium tersebut berdasarkan eksperimen yang mereka lakukan ulang lagi. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam kegunaan dari helium. Kegunaan helium yang pertama yakni helium dapat digunakan sebagai pengisian gas untuk balon udara. Karena helium lebih ringan dari udara, maka gas helium digunakan untuk mengangkat balon udara tersebut. Nah, yang kedua, kegunaan dari helium adalah dengan mencampurkan helium dengan oksigen dapat digunakan sebagai udara buatan yang digunakan oleh para penyelam atau pekerja lainnya yang melakukan pekerjaan di bawah tekanan udara yang tinggi. Kegunaan ketiga dari helium untuk menekan bahan bakar cair dari roket. Nah, berdasarkan dari penemuan helium tadi dapat kita ketahui bahwa kita menemukan helium atau para ilmuwan tersebut menemukan helium berdasarkan dari matahari sesuai dengan ayat Al-Quran yang surah Al-Furqan ayat 61 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Yang artinya, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Kemudian ada pula pada surat Nuh ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alash syamsa siraja. Yang artinya, dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Kemudian juga dalam surah An-Naba ayat 12 sampai dengan 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja. Yang artinya, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang matahari. Sekian materi dari helium yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye-bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.